Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana, mahasiswa PPG dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak, kita siap melaksanakan pelajaran hari ini. Ya, siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah ya. Semoga kalian kelas 10 broadcasting selalu diberikan kesehatan ya, supaya kalian bisa mengawali kegiatan pagi ini dengan semangat ya, dengan semangat ceria dan sampai nanti ketika kalian pulang nanti. Oke ya, sebelumnya seperti biasa Bapak akan memberikan motivasi pagi ya, motivasi pagi ketika kalian sebelum mengikuti pelajaran ya. Di kelas 10 broadcasting ini ya, saya harap kalian harus tetap semangat, tetap menjaga kreativitas kalian ya. Karena jurusan broadcasting ini kalian dituntut untuk bisa meningkatkan kreativitas dalam hal mau skill ya, skill pengetahuan dan keterampilan kalian. Supaya nanti ketika kalian lulus nanti dari SMK Islam Sudirman II Ambarawa, kalian mempunyai keahlian untuk melaksanakan atau mengerjakan kegiatan proyek-proyek produksi yang ada di jurusan broadcasting ini. Paham ya anak-anak ya? Terima kasih. Oke anak-anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan Mas Naufal sebagai ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, mari Mas Naufal. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini siapa yang tidak berangkat? Ada yang tidak berangkat? Nihil ya? Oke ya, dari kelas 10 broadcasting untuk hari Senin ini semuanya berangkat ya. Alhamdulillah nihil. Oke, baik. Selanjutnya, ya ini seperti pembelajaran yang kemarin-kemarin. Jadi sebelum kita memasuki tujuan pembelajaran ya, Bapak akan melakukan yang namanya pretest ya. Karena materi pembelajaran ini adalah kita akan mempelajari dasar-dasar fotografi. Nah, Bapak ingin melakukan tes dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang memahami bagian-bagian dari fotografi atau dari kamera tersebut. Dan ini di depan kalian ada link untuk melakukan pretest. Coba kalian buka link tersebut menggunakan smartphone yang ada di yang sudah kalian siapkan. Yuk dibuka dulu yuk linknya, kemudian dikerjakan soal yang ada di situ. Oke, sudah dikerjakan untuk pretestnya? Oke ya. Jadi
Itu tadi adalah pretest. Nah, sebelumnya sambil untuk kita nanti melanjutkan pembelajaran, coba ya, ini Bapak akan melakukan penilaian awal. Jadi siapa yang bisa menjawab pretest yang nanti itu kan pretest nanti masuk ke penilaian ya di Google Form, nanti otomatis terkirim di alamat email saya, akun email saya. Tapi ini saya akan melakukan penilaian nilai tambah bagi siapa yang bisa menjawab pretest tadi, nanti bisa tunjukkan jari ya, paham ya? Oke, dari pretest yang sudah kalian kerjakan tadi, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Oh, Farhan siap? Ya, apa? Soal nomor 1 yaitu kamera DSLR merek Canon 90D. Oke, terima kasih Farhan. Tepuk tangan buat Farhan. Baik Farhan, mampu mengawali pagi ini dengan langsung bisa menjawab soal pretest. Ya, nilai tambah untuk Farhan. Oke ya. Nih, siapa lagi yang mau mendapatkan nilai tambah? Yuk, yang bisa menjawab soal nomor 2 di pretest tadi. Oke, Neri silakan. Jawaban soal nomor 2 yaitu lensa tele dan lensa kit. Lensa tele? Oke, terima kasih Neri. Tepuk tangan buat Neri. Baik, terima kasih. Wah, ini sepertinya kalian semangat sekali mengikuti pelajaran dan terbukti dari pretest kalian mampu ya, mampu menjawab pertanyaan dan sepertinya punya wawasan lebih tentang untuk materi pelajaran hari ini. Oke, itu tadi. Nah, selanjutnya ya, sebelum Bapak memberikan pemberian acuan untuk pelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, bisa disimak di presentasi di depan. Oke, materi kita nanti yang kita akan pelajari untuk hari ini di Senin pagi ini, kita akan belajar tentang dasar-dasar fotografi ya, dasar-dasar fotografi. Nah, tujuannya apa dari, kan kalau kita belajar sesuatu hal pasti ada tujuan pembelajaran yang bisa dicapai supaya kalian lebih paham dalam hal pengetahuan ya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini tentang dasar-dasar fotografi adalah melalui kegiatan menggali informasi secara online dan offline, berdiskusi dengan teman peserta didik, mampu menjabarkan dan mempresentasikan bagian-bagian dan kegunaan mengenai kamera ya, baik itu kamera mirrorless dan kamera DSLR. Paham ya? Oke, tadi adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak akan memberikan acuan atau gambaran mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi, kita akan belajar tentang bagian-bagian dan kegunaan kamera. Ya, jadi kegunaan dari kamera DSLR. Nanti medianya adalah nanti kalian akan Bapak suruh melihat demonstrasi ya, tutorial bagian-bagian kamera menggunakan media YouTube ya, media YouTube. Kemudian ada presentasi, nanti akan Bapak mempresentasikan. Setelah itu Bapak akan mendemonstrasikan macam bagian-bagian dan fungsi-fungsi dari kamera DSLR. Kemudian selanjutnya setelah Bapak mendemonstrasikan kamera-kamera DSLR, kegunaan dan fungsinya, nanti kalian akan Bapak bagi kelompok ya. Nanti bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD ya. LKPD nanti akan Bapak berikan kepada kalian, nanti kalian identifikasi dari bagian-bagian dan kamera. Kemudian setelah itu kalian buat LKPD itu untuk dipresentasikan. Nah, presentasinya menggunakan apa? Kalian bisa menggunakan media Canva ya. Setelah kalian membuat bagian-bagian kamera di Canva, kemudian setelah itu per kelompok nanti maju per kelompok secara bergiliran untuk mempresentasikan tugas-tugas yang sudah kalian kerjakan di Canva di depan. Nanti setiap siswa berhak untuk memberikan komentar ya. Jika ingin ada yang mengomentari dari tugas teman kalian, bisa memberikan komentar. Selain itu, nanti Bapak akan melakukan penilaian formatif berupa penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Oke, anak-anakku sekalian,
sekarang kita akan mencoba menyimak sebuah video dari menggunakan media YouTube tentang mengenal bagian-bagian kamera digital DSLR dan mirrorless. Silahkan kalian bisa menyimak video yang ada di depan. Nah, video kali ini adalah mengenai bagian-bagian dari kamera. Kadang ada teman-teman yang baru belajar fotografi atau baru pegang kamera, agak nggak enak, agak sukar untuk nanya. Sementara yang ada di bawah itu kadang terlalu detail, terlalu rumit ya. Jadi video ini lebih cenderung semacam jembatannya antara supaya nggak bingung nanya dan juga nggak terlalu rumit seperti manual book. Jadi apa saja sih bagian dari kamera? Kita langsung saja ke segmen berikutnya. Oke, kalian tadi sudah menyimak video di YouTube ya, video di YouTube tentang bagian-bagian dan fungsi dari tombol-tombol kamera. Sekarang selanjutnya, siapa dari kalian yang bisa menyimpulkan apa yang sudah video dari video bagian-bagian kamera tersebut ditayangkan tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Noval. Setelah saya melihat tayangan video tersebut, saya jadi lebih jelas tentang bagian kamera DSLR. Oke, baik, terima kasih Noval, jawaban yang menarik dan bagus. Jadi kalian dari video pembelajaran tadi ya yang dari tayangan YouTube, kalian minimal sudah ada gambaran tentang bagian-bagian dan fungsi kamera. Oke, selanjutnya dari penjelasan video YouTube tadi, kalau kalian lihat dari penjelasan video YouTube, kameranya menggunakan kamera apa saja tadi? Kalau kalian lihat mereknya tadi apa saja? Enggak, mereknya tadi apa? Sony sama Canon apa Nikon? Nikon ya. Tadi dari video YouTube tadi yang disajikan itu si YouTubernya menjabarkan atau menjelaskan bagian-bagian kamera menggunakan kamera Sony dan Nikon. Nah, sekarang Bapak akan coba menjelaskan sedikit ya tentang bagian kamera. Jadi, kalau dari materi YouTube tadi Sony dan Nikon. Sekarang, nah di sini kita punya ya namanya kamera Canon EOS 1300D. Nah, sekarang hal yang paling penting dari kamera Sony, Nikon, dan Canon 1300D ini, hal apa yang kira-kira tidak ada, menu atau fitur yang tidak dimiliki oleh Canon 1300D apa? Dari penjelasan materi YouTube tadi. Apa? Layarnya, oke ya. Kalau dari video penjelasan tadi kita akan fokus di layar sekarang, fitur ya, karena masing-masing kamera itu mempunyai fiturnya masing-masing, ada kekurangan dan kelebihan. Tadi Sony dan Nikon kita akan fokus di layar. Layar Sony dan Nikon dari penjelasan di YouTube tadi itu layarnya bisa dilipat ya, bisa dilipat. Nah, kalau kamera ini adalah kamera yang sudah disediakan oleh sekolah untuk kegiatan praktek. Kita punya Canon EOS 1300D ya. Di Canon 1300D ini layarnya tidak bisa dilipat ya. Ini layarnya tidak bisa dilipat. Makanya Canon 1300D ini termasuk kamera entry level yang harganya pasti lebih murah daripada kamera Sony yang ada di YouTube dan Nikon tadi. Oke, paham ya? Paham ya bisa sini ya? Oke. Jadi menurut saya untuk penjelasan tadi kita fokusnya di fitur ya. Fitur untuk kamera Canon 1300D ini memang layarnya tidak bisa dilipat. Oke, selanjutnya setelah itu jadi urgensi ya, kita pasti adanya namanya urgensi. Jadi urgensi, kenapa toh kalian harus mempelajari bagian-bagian kamera? Karena
bagian-bagian kamera untuk mengetahui ya, pengetahuan kalian dalam memahami bagian-bagian kamera, kemudian kalian bisa bisa menjelaskan fungsi-fungsinya supaya kalian pada suatu saat kalian mengerjakan project syuting, produksi, broadcasting, kalian lebih lancar dan lebih paham. Jadi ketika kalian disuruh oleh seorang sutradara atau produser untuk mengoperasikan kamera, kalian tidak bingung ini mana bagian, ini tombol shutter, ini ISO, ini kemudian coba delete, ini kalian bisa lancar. Ketika kalian tidak paham tentang bagian-bagian kamera, kalian tidak bisa mengoperasikan. Tentu saja ini akan dampaknya adalah kesulitan kalian dalam mengoperasikan kamera DSLR ya, DSLR ataupun mirrorless. Dan nanti fungsinya di kehidupan nyata, jika kalian mampu paham ya tentang bagian-bagian kamera, ketika suatu saat nanti kalian melakukan produksi syuting ya di luar, project di luar, kalian langsung bisa dengan lancar mengoperasikan kamera. Apalagi kalau kalian punya berniat untuk membeli kamera DSLR ini di luar, kalian punya modal sendiri untuk membeli kamera, kalian sudah di dalam toko, kalian sudah bisa paham, oh ternyata fungsi-fungsi dari tombol-tombol kamera ini fungsinya untuk ini dan untuk ini. Jadi kalian tidak bingung lagi dalam mengoperasikan kamera, terutama memahami bagian-bagian dari kamera DSLR. Paham ya? Paham sampai di sini ya? Oke, baik. Oke, ya. Selanjutnya, Bapak akan mendemonstrasikan tentang bagian-bagian kamera supaya kalian lebih paham dan lebih jelas sambil kalian bisa melihat presentasi yang ada di depan. Oke, kita masuk ke materi ya. Bagian-bagian kamera. Nah, bagian-bagian kamera. Oke, dilihat di sini ya. Kita ada 3 kamera ya. Canon semua ya, ada Canon 600D, Canon 700D dan Canon 1300D tadi yang tidak bisa dilipat layar LCD-nya. Ini adalah kamera, saya akan mencoba mendemonstrasikan bagian-bagian kamera ini dari Canon 700D ya. Canon 700D. Oke, yang pertama bisa dilihat di presentasi depan. Nomor berapa? 1. Tombol lensa. Tombol lensa yang mana? Bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini, jelas. Ini tombol lensa. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. Jadi tombol lensa itu yang sebelah sini. Misalkan ini ya, ini kan di sini kan ada ini bodi, ini lensa. Ini misalkan saya pencet lepas. Nah, seperti ini. Ini bodinya, ini lensanya. Jadi ketika kalian ingin memasang lensa ke bodi kamera, tinggal memasukkan, ini ada titik putih, ini dengan titik putih, ini kita satukan dan ke kiri, seperti ini. Nah, untuk melepasnya bagaimana? Ini tinggal tekan tombol lensa yang ada di sini. Paham ya? Oke. Selanjutnya grip. Grip adalah bagian menyedot bagian kamera kanan. Fungsinya sebagai pegangan. Grip. Grip itu yang ini. Ini namanya grip. Sebagai pegangan. Seperti ini. Jadi kalau kalian memegang kamera DSLR itu seperti ini, ya. Fungsinya seperti ini supaya dia kokoh. Kalian memegang kamera itu bisa kokoh, tidak lepas atau tidak meleset ya. Seperti ini. Jadi seperti ini, pegang kamera DSLR itu seperti ini. Grip, ini namanya grip sebagai pegangan. Oke, selanjutnya nomor 4 ya. 3, 4 itu salah. Selanjutnya adalah stabilizer. Stabilizer terdapat pada lensa yang ada autonya. Stabilizer, kita lihat stabilizer. Tahu stabilizer itu apa? Untuk apa? Stabil. Menstabilkan video atau foto atau gambar. Oke. Stabilizer ya, kalau bisa dilihat kalian ini di sebelah sini. Ini ada lensa. Di bagian stabilizer itu ada stabilizer on dan stabilizer off. Jadi lensa ini ketika stabilizernya kepilih di on, maka kalian bisa mengambil gambar secara stabil. Tetapi ketika stabilizer ini di off kan ya, kalian pasti akan sedikit goyang karena tidak ada
mekanik atau sensor yang menstabilkan sebuah gambar. Jadi stabilizer itu ada di bagian lensa sini. Tadi ada tombol lensa di sini, tombol lensa, kemudian tadi ada grip, kemudian ada stabilizer. Oke, selanjutnya shutter. Tombol shutter yang mana? Tahu nggak? Tombol shutter, button ya. Tombol shutter itu ada di ujung sini, di bagian grip. Nah, ini yang tombol warna hitam. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengambil gambar, melakukan proses pengambilan gambar. Ini kita tekan dengan menggunakan jari telunjuk seperti ini. Nah, ini untuk memproses gambar. Ketika kalian sudah siap untuk menangkap gambar, baik itu video ataupun foto, kalian bisa langsung menekan tombol shutter yang ada di ujung sini. Ini namanya tombol shutter. Oke. Selanjutnya, tombol flash. Oke ya. Nah, sebelum kalian untuk mengetahui tombol flash itu ada di sini, pinggir sini. Ini tombol flash. Ada simbol apa namanya? Petir ya. Nah, kalau posisi kamera tidak ada baterai, kalian tidak bisa menekan tombol flash. Jadi, untuk menekan tombol flash, supaya tombol flashnya itu bisa berfungsi, kalian harus memasukkan yang namanya baterai. Oke? Ini langsung saya jelaskan aja. Ini adalah baterai kamera dari Canon EOS 700D. Ini adalah di mana untuk meletakkan baterai. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Ini untuk membuka baterai. Di sini kan ada baterai open. Dibuka seperti ini, kita kemudian memasukkan baterai. Jangan sampai keliru. Nah, seperti ini. Kita tutup. Nah, selanjutnya ya, kita tombol on. On di sini. Ya. Tombol on, kemudian sebentar. Fungsi. Bentar, ada coba kamera yang lain. Bentar, ini tidak mau buka nih. Bentar. Nah, nih tadi tombol flash di sini. Jadi untuk untuk supaya flashnya ini terbuka seperti ini, kalian harus memasukkan baterai terlebih dahulu. Tapi ketika baterai ini tidak ada, ya, baterai ini tidak ada, tombol flash ini tidak mau terbuka. Tuh. Oke, selanjutnya tombol dial yang digunakan untuk mengatur kecepatan shutter speed. Nah, tombol dial itu yang ini, tombol ini. Tombol dial. Ini untuk mengatur kecepatan shutter speed itu di sini. Kemudian selanjutnya tombol display. Tombol display untuk menampilkan gambar yang telah diambil. Tombol display itu adalah yang di sebelah sini. Nah, ini kan ada simbol panah ya. Ini untuk untuk melihat hasil dari jepretan atau perekaman gambar yang sudah kalian lakukan. Ini namanya tombol display. Kemudian built-in flash. Nah, tadi built-in flash itu tadi yang ada di sini. Nah, ini built-in flash. Jadi flash ini di kamera DSLR itu ada flash bawaan dan juga ada flash eksternal. Nah, untuk di kamera DSLR Canon EOS 700D ini sudah dilengkapi yang namanya built-in flash yang fungsinya untuk menerangi objek foto. Jadi kalau kalian ketika memotret di ruangan gelap, jika kalian butuh penerangan, kalian bisa mengaktifkan yang namanya built-in flash ya ini. Tapi jangan lupa ketika kalian ingin mengaktifkan built-in flash ini, kalian harus menekan tombol flash ini dan jangan lupa baterai harus dimasukkan terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya ada anti red eye, penangkal mata. Nah, di mana anti red eye? Ini sebelah sini. Ini ada bagian kecil di sini. Ini kalau lihat dari bodi kamera, ini kan ada
tombol kecil tombol kecil warna putih di sini. Fungsinya tadi untuk apa? Untuk penangkal mata ketika kalian melakukan pemotretan. Nah, selanjutnya sebentar. Oke, selanjutnya sebelum lanjut, ini kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan dari bagian-bagian kamera. Tadi sudah ada tombol lensa, tombol shutter, stabilizer, kemudian built-in flash. Sekarang selanjutnya, ya ini selanjutnya coba ya. Siapa yang bisa menjelaskan bagian-bagian kamera yang ada di sini? Sekarang siapa yang bisa menjelaskan? Saya. Oh, Neri ya. Neri, bisa maju ke depan. Ayo Ner. Coba Ner, sini Ner. Diidentifikasi Ner. Yo, coba dilihat dulu. Oke ya, diidentifikasi. Sekarang, kira-kira Ner, Bapak akan menunjuk bagian ini dan nanti coba dijelaskan ke teman-teman kalian. Oke ya? Oke. Ini coba. Yang pertama, saya akan coba menjelaskan 1 sampai 3 bagian. Ini, dan ini. Nanti tolong dijelaskan ke teman kalian. Yo, yang pertama, ini itu apa namanya Ner? Dijelaskan. Yang pertama yaitu bernama viewfinder. Biasanya berfungsi untuk melihat objek yang akan difoto atau divideo. Oke. Terus yang kedua yaitu layar monitor LCD. Juga berfungsi untuk melihat objek yang akan difoto dan divideo. Juga bisa berfungsi untuk melihat hasil gambar foto dan video. Oke, baik. Lalu Terus yang ketiga yaitu tombol navigasi. Berfungsi untuk mengendalikan fungsi dari kamera tersebut. Oke, terima kasih Neri. Tepuk tangan buat Neri. Hebat. Wah, Neri sudah paham ya, sudah paham tentang bagian-bagian kamera. Oke ya. Oke, kemudian yang terakhir ada tombol AV, FNQ, tombol zoom in, zoom out, tombol live view, tombol menu dan info, preview, hapus. Tombol AV, yang mana tombol AV? Ini dilihat ya, saya lanjutkan. Tombol AV itu ditaruh di kamera DSLR Canon 200D ini ada di sini. Untuk fungsinya untuk mengatur exposure gelap terang di sini. Lihat ya, ini. Nah, di sini ini ada tombol AV-nya, di sini ada untuk mengatur gelap terang. Oke, selanjutnya tombol FNQ, salah satu tombol untuk pengaturan menu. FNQ ini bagian sini, nih. Bawahnya tombol AV untuk mengatur bagian menu di sini. Nah, selanjutnya ada tombol zoom in, zoom out. Fungsinya untuk zoom objek bidik. Nah, zoom in, zoom out. Nah, kalau di sini kita lihat ini ada di bagian lensa. Ini kan lensanya. Ketika ini kan ada angka ya, 18 dan berapa nih? Ini berapa nih? 55. Oke, berarti semakin kecil angka dia semakin lebar, semakin besar angka dia semakin kecil. Secara apa? Zoom ya. Berarti 18 lebar atau zoom in ya. Ketika di zoom out ya. Kalau zoom in itu di 55. Jadi semakin kecil angkanya dia semakin lebar atau bisa juga disebutnya dengan zoom out atau 55, ini berarti semakin zoom, semakin dekat dengan objek itu. Kemudian ada tombol live in view ini di sini. Ini bagian sini ada tombol live in view. Nah, ini fungsinya untuk melihat jendela objek yang ingin kalian foto ataupun video lewat sini layar. Ini kan layar fungsinya untuk melihat objek selain menggunakan jendela bidik atau tadi yang namanya viewfinder. Jadi ketika kalian pencet ini, nah ini dipencet sekali. Nah, tadi kan ini pencet sekali, dia posisinya di viewfinder. Tapi ketika saya pencet sekali lagi, ini fungsinya apa? Posisinya ada di layar LCD seperti ini. Oke, nah sekarang tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagian-bagian kamera ya dan fungsinya, dan kemudian tadi ada teman kalian Neri sudah berhasil ya, sudah bisa menjawab. Sekarang kita akan masuk ke tugas selanjutnya. Jadi tugas selanjutnya adalah kita akan mendesain sebuah perencanaan proyek
ya. Pemetaan proyek. Jadi apa yang sudah saya jelaskan dari awal pembelajaran, silahkan nanti kalian membagi dengan teman-teman kalian menjadi 3 kelompok ya, 3 kelompok. Nanti silahkan nanti Bapak bagi namanya LKPD ya, LKPD nanti silahkan dijawab, ditulis tugas-tugasnya yang di sini. Nanti silahkan ketua kelompoknya saya tunjuk. Yang pertama adalah Neri, ketua kelompok kedua adalah Effendi, kelompok ketua yang ketiga adalah Noval. Silahkan nanti ketiga siswa ini membagi kelompok dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Jadi nanti siapa yang mengerjakan LKPD, dan nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi bagian-bagian dari kamera. Nanti kamera akan Bapak bagi ya, ini kamera ada 1, 2, 3, silahkan dibawa dengan kelompok kalian masing-masing, diidentifikasi bagian-bagian dan fungsinya. Dituangkan di mana? Dituangkan di LKPD. Ya, ditulis di LKPD, dan nanti setelah LKPD selesai atau nanti sembari mengerjakan LKPD, silahkan kalian juga mengerjakan di Canva. Buat desain dari bagian-bagian kamera seperti yang ada di depan presentasi, bagian-bagian kamera dengan fungsinya. Jadi ada bagian namanya apa, kemudian 1, 2, 3 ditulis, kemudian dijelaskan fungsinya. Nanti setelah selesai, kalian akan maju per kelompok untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian buat dengan kelompok kalian. Bisa dipahami? Silahkan ketua kelompok, yuk Neri, dari Neri bisa mengambil LKPD. Silahkan Neri, kemudian ada Effendi, kemudian ada Noval. Silahkan kameranya jangan lupa dibawa untuk diidentifikasi. Ya, oke. Silakan, mari berkelompok. Yuk, dibagi kelompoknya. Yuk, dibagi kelompoknya. Oke, anak-anak, itu tadi LKPD sudah Bapak berikan dan ada kamera sudah Bapak berikan. Sekarang tahap pertama adalah kalian menyusun jadwal. Kira-kira berapa menit kalian bisa menyelesaikan LKPD itu. Jadi setelah kalian menyusun jadwal, kemudian langsung kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD, dan kemudian membuat desain presentasi yang menggunakan media Canva. Dari sini bisa dipahami ya? Oke ya, siap, segera dikerjakan. Yuk, ditunggu. Nah, oke ya, sambil kalian mengerjakan, nanti sembari Bapak akan melakukan penilaian sikap selama kalian mengerjakan. Apakah nanti kalian itu kompak dan bekerja sama atau tidak? Silahkan dilanjutkan sembari Bapak melakukan penilaian sikap. Dari kelompoknya Neri, seberapa jauh perkembangannya? Sudah hampir, masih lama. Oh, masih lama ya, tapi hampir selesai ya. Ya, segera diselesaikan. Oke, ya. Sekarang kalian akan mencoba mempersiapkan diri dari kelompok kalian. Nanti ketua tim kelompok untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi. Ya, sekarang silahkan kursinya ditata lagi seperti yang tadi. Yuk, supaya kalian bisa lebih detail dalam menyimak penjelasan dari teman kalian. Yuk, tadi ditata seperti yang tadi. Kameranya boleh dibawa, yuk. Kameranya boleh dibawa. Tadi ketua kelompok, penanggung jawab ketua kelompok boleh dibawa kameranya. Ya, oke, nanti ya. Jadi mekanismenya adalah nanti sembari kalian presentasi,
Bapak akan melaksanakan yang namanya penilaian keterampilan, baik keterampilan dan pengetahuan. Karena tadi penilaian sikap sudah Bapak laksanakan ketika kalian melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan LKPD dan materi presentasi. Kali ini setelah selesai, kalian nanti maju membawa LKPD dan nanti kalian akan mempresentasikan media presentasi menggunakan Canva. Nanti LKPD-nya bisa dikumpulkan. Nanti ada ketua kelompok atau perwakilan kelompok menjelaskan presentasi yang sudah kalian buat. Nanti seperti biasa, salam ya, salam perkenalan, kemudian bisa langsung menjelaskan. Paham ya? Paham. Oke, siap. Nah, kelompok yang pertama yang bisa maju, silakan kelompoknya Fendi. Yuk, silakan bisa maju ke depan. Kertasnya LKPD mana? Dibawa. Oke ya, baik, silakan Mas Fendi untuk mempresentasikan. Jangan lupa salam dulu kemudian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Effendi. Saya Rana Farizi. Saya di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian dan fungsi latihan pada kamera. Oke ya, silakan. Di sini ada presentasinya. Silakan bisa dijelaskan sambil mempraktekkan bagian-bagian kamera. Yuk. Boleh membaca tidak apa-apa. Yang pertama, Ditunjuk yang mana? Yang pertama ditunjuk sambil ditunjukkan ke teman-teman. yang pertama yaitu adalah lensa. Lensa ini memiliki fungsi untuk berbentuk bayangan nyata dari lensa objek. Yang mana lensa ditunjukkan ke teman-teman? Oke, baik, lanjutnya. Yang kedua itu adalah tombol stabilizer. Ya, ditunjukkan ke teman-teman. Tombol stabilizer yang mana? Tombol stabilizer itu berada di samping pada lensa ini, yang memiliki fungsi menstabilkan getaran pada tangan. Oke. Yang keempat, tombol pembuka lensa yang berada di samping kiri pada bodi lensa, pada samping kiri bodi kamera. Ini memiliki fungsi yaitu membantu melepas lensa pada bodi kamera. Yang keempat, tombol fokus memiliki fungsi objektif pada gambar yang berada di depan kamera. Yang kelima, tombol pembuka flash. Mana ditunjukkan ke teman-teman? Oke. Memiliki fungsi membantu pencahayaan. Mana tombolnya, mana ditunjukkan? Nah, yang berada di samping kiri pada bodi kamera, yaitu ini. Ya. Nomor 6, tombol shutter memiliki kegunaan untuk mengambil gambar yang berada di samping kanan pada bodi kamera. Yang ke-7 yaitu grip, memiliki fungsi sebagai pegangan tangan pada kamera yang berada di samping kanan kamera. Yang ke-8 yaitu anti-ice yang berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah yang berada di selipang pada bodi sebelah kanan kamera. Yang ke-9 yaitu tombol deadlight fungsinya untuk menghapus foto atau video yang kurang bagus yang berada di belakang bodi yang berada di pojok bawah kanan. Yang ke-10
layar LCD, yaitu berfungsi untuk menampilkan sebuah foto atau gambar yang dimana itu terdapat foto yang memiliki kualitas dan grafik yang sangat bagus. Oke, sudah? Silakan ditutup. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Fendi. Oke, baik. Nah, kalian tadi sudah berhasil mempresentasikan sesuai kelompok ya, mempresentasikan dari mata pelajaran dasar-dasar fotografi tentang bagian-bagian kamera dan fungsinya. Walaupun tadi ada beberapa yang memang belum menguasai, tetapi tidak apa-apa. Nanti kita akan terus berlatih dan lanjut untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan skill kalian dalam mempelajari bagian-bagian kamera. Oke, jadi presentasi tadi sudah bagus ya. Nanti ke depan bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi. Oke, pasti dari hasil presentasi pasti ada masukan-masukan dari teman-teman ya, nanti bisa disampaikan. Kalau Bapak saya menilai tadi presentasinya sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Sekarang untuk presentasi ya, dari hasil presentasi yang sudah disampaikan dari beberapa kelompok yang sudah maju, silakan yang mau menanggapi untuk hasil presentasi hari ini. Bisa tunjuk jari. Oke, Noval silakan menjawab mengungkapkan pendapatnya tentang presentasi hari ini. Ya, untuk presentasi kelompok yang sudah maju tadi sudah lebih bagus dan dapat ditingkatkan lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas Noval. Oke ya. Tadi setelah Noval memberikan pendapatnya tentang presentasi hari ini, jadi evaluasi pembelajaran hari ini kita adalah kalian mampu memahami bagian-bagian dan kegunaan dari kamera DSLR. Jadi setelah penjelasan dari YouTube dan kemudian Bapak sudah mendemonstrasikan bagian-bagian kamera, Bapak harap ilmu yang tadi saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga di pembelajaran ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk pembelajaran ini kalian sudah luar biasa sekali, sudah bisa menerima pembelajaran dan sudah bisa mempraktekkan bagian-bagian dari kegunaan kamera DSLR. Oke, sekarang Bapak akan memberikan kesempatan pada salah satu siswa untuk memberikan komentar tentang evaluasi pembelajaran hari ini. Yuk, siapa yang bisa mengungkapkan pendapat? Silakan yuk, Mas Fendi silakan. Dari pembelajaran hari ini saya dapat mengidentifikasi tentang bagian-bagian kamera DSLR dengan baik dan benar. Oke, terima kasih Mas Fendi. Tepuk tangan untuk Mas Fendi. Oke, baik. Jadi itu setelah pembelajaran, sebelum pembelajaran hari ini selesai, silahkan ya dibuka. Di sini ada post test ya. Post test itu ada penilaian terakhir. Nanti Bapak akan memasukkan penilaian pengetahuan sejauh mana kalian berhasil menyerap materi hari ini. Jadi ini ada post test, silakan di scan QR-nya, kelihatan nggak? Scan QR atau bisa masuk ke link yang ada di depan. Silakan, yuk. Oke, baik. Sekarang tadi kalian sudah melakukan pengisian post test ya. Semoga hasilnya bagus. Jadi nanti untuk refleksi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang post test itu. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, silahkan mungkin ada salah satu siswa yang ingin menanggapi kekurangan atau kelebihan dari hasil pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang bisa mengomentari? Saya, Pak. Oke, siap Neri, silakan. Untuk pembelajaran hari ini cukup bagus dan juga penjelasan materinya juga cukup jelas. Namun ada kendala yaitu jaringan internet lemot saat membuka materi post test dan
juga saat membuka QR code dan juga link. Namun ada beberapa dari handphone kami yang tidak support fitur scanner. Oh gitu ya, terima kasih. Ya terima kasih Nari sudah memberikan komentar tentang pembelajaran hari ini. Ya semoga kekurangan dan kelebihan tadi bisa menjadikan koreksi buat kita ke depan. Bagaimana kita akan melaksanakan proses pembelajaran yang untuk lebih bagus lagi ya, lebih bagus. Kemudian juga user friendly. Bagaimana nanti ketika kalian melakukan post test atau pre test nanti kan bisa dimudahkan untuk perkembangan teknologinya. Jadi untuk masalah internet mungkin ke depan insya Allah nanti dari kita dari SMK bisa meningkatkan bandwidth internet yang mencukupi ya, supaya kalian tidak kerepotan atau mengalami kendala di dalam hal mengakses jaringan, supaya nanti ketika ada materi-materi yang dibuka menggunakan smartphone supaya nanti kalian bisa membukanya dengan lancar. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua, ya, semua bermanfaat dan bisa kalian gunakan pembelajaran hari ini untuk di kehidupan sehari-hari, di kalian mungkin kegiatan proyek ataupun proses produksi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa. Silakan Ketua Kelas Mas Naufal untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kata jika ada salah-salah dari Bapak selama memberikan pelajaran hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa meninggalkan lab.